Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah. Saya dari kelas Tadris Bahasa Inggris 2, nomor induk mahasiswa T20196073. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan tentang evaluasi pendidikan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu pendidikan itu apa sih. Nah, pendidikan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sebuah proses maupun tahapan dalam pengubahan sikap atau bisa juga dengan etika maupun tingkah laku bagi seseorang maupun kelompok pembelajaran itu sendiri, seperti peserta didik contohnya. Dan begitu pula proses pendidikan itu bertujuan untuk menimbulkan perubahan-perubahan yang diharapkan oleh peserta didik. Misalkan nih, peserta didik ingin mendapatkan cara pengajaran yang berbeda. Nah, jadi lanjut ya, evaluasi pendidikan itu dijalankan oleh tenaga pendidik seperti guru maupun dosen itu kepada peserta didik seperti siswa, mahasiswa. Dan ya, evaluasi sendiri itu memiliki makna arti kata penilaian. Juga evaluasi di dalam dunia pendidikan itu sering orang mendengar dengan istilah evaluasi pendidikan. Jadi lebih spesifik ke pendidikannya. Dan untuk tenaga pendidik itu sendiri kan kita bisa kasih contoh guru, dosen, itu dituntut untuk melakukan evaluasi terhadap pembelajaran, di mana mereka itu akan memberikan kepada pengajaran seperti apa yang mereka berikan kepada peserta didik seperti murid dan mahasiswa itu sendiri. Jadi ini tuh seperti salah satu cara memperbaiki proses pendidikan yang ada di suatu negara. Namun dapat kita lihat sendiri kan ya, banyak orang yang melakukan evaluasi tetapi tidak dapat memahami apa sih maksudnya untuk evaluasi, apa sih kayak gitu kan. Nah, itu harus memang ada pemahaman terhadap materi evaluasi ini sendiri. Itu penelitian itu yang tidak sesuai dengan kaidah yang ada. Jadi evaluasi ini untuk perbaikan dari sistem atau cara sebelumnya yang dirasa tidak cukup atau dirasa tidak dapat menyelesaikan masalah, jadi bisa diganti lagi dengan evaluasi berikutnya. Dia oleh karena itu sebagai calon guru lah ya, dosen juga itu tuh harus tahu apa makna evaluasi itu sendiri, dan itu emang penting. Itu merupakan salah satu cara untuk memperbaiki proses pendidikan itu sendiri. Jadi ya, evaluasi itu dimaksudkan agar tidak salah mengartikan atau menafsirkan. Itu tidak hanya berproses untuk menentukan keberhasilan pembelajaran, tapi juga untuk meningkatkan efektivitas pendidikan itu sendiri. Lebih jelasnya akan saya bahas selanjutnya. Oke, next ya. Apa sih hakikat evaluasi itu sendiri, Mas? Evaluasi. Jadi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2 itu tentang sistem pendidikan, di mana menyatakan bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang ditugaskan merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, di mana untuk menilai hasil pembelajaran peserta didik, melakukan bimbingan dan
pelatihan serta melakukan penelitian kepada masyarakat itu sendiri, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Jadi dengan demikian, salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik itu adalah kemampuan mengadakan evaluasi, baik dalam proses pembelajaran maupun penilaian hasil belajar. Jadi maksudnya gimana sih? Jadi ya pendidik ini harus tahu apa evaluasi dan bagaimana sih evaluasi ini dijalankan. Misalkan pada topiknya adalah evaluasi untuk dari pendidik untuk peserta didikan. Nah, itu bisa ada dua hal, dimana yang pertama adalah mengadakan evaluasi pembelajaran. Jadi bagaimana sih pendidik ini itu mengajar peserta didiknya, dengan cara yang seperti apa, dengan metode yang bagaimana. Karena kita tahu kan ya, di sekolah sendiri ya, di dalam satu lembaga dan dalam satu kelas itu banyak individu, dan setiap individu itu pasti berbeda. Ada yang dia sekali diterangkan itu pasti bakal bisa, tapi ada juga yang harus berkali-kali, harus berulang kali, dan harus dengan metode yang berbeda. Misalkan kita menjelaskan dengan cara menerangkan biasa tanpa menulis, ada yang bisa langsung menangkap, ada yang enggak. Tapi ada juga yang kita menjelaskan harus dengan cara menulis, harus dengan cara menggambar, atau dengan cara pendekatan guru kepada siswanya. Nah, itu akan menjadi pertimbangan sendiri bagi pendidik. Lalu selanjutnya adalah untuk penilaian hasil belajar. Ini bisa berupa UAS, UTS. Itu dengan cara apa? Misalkan mereka menilai, para pendidik dapat menilai dengan cara lisan, tanya jawab, kuis, atau ya hal semacam yang pendidik bisa kreatif seperti itu. Itu bisa dilakukan ya. Jadi orang itu telah banyak yang salah mengartikan evaluasi sebagai hasil. Jadi tuh orang tuh banyak yang salah mengartikan evaluasi itu sebagai hasil, padahal yang kita tahu tuh sebenarnya evaluasi itu sendiri adalah proses untuk mendapatkan hasil, bukan hasil kayak gitu. Jadi memang proses dan hasil ini sangat berhubungan erat kan ya, tapi mereka ini memiliki arti yang sangat berbeda. Proses ini tuh berarti sesuatu atau kegiatan yang dilakukan secara berproses, kegiatan atau tahapan, dan terencana. Jadi bukan asal-asalan, bukan yang kita ingin terus kita langsung lakukan, enggak, tapi harus ada tahapannya, harus ada prosesnya. Kalau kita tuh pasti ada kayak peta konsepnya lah, semacam itu, dan mendapatkan hasil yang ingin kita ketahui. Ya benar. Jadi tujuan dari evaluasi itu adalah kita ingin mendapatkan hasil yang kita cari. Jadi kita harus tahu, kita pertama tuh harus tentuin dulu caranya tuh kayak gimana, tahapannya kayak gimana. Oke, next. Proses itu berarti suatu hal yang kegiatan dilakukan secara berprosesnya. Jadi emang benar berproses, step by step, bertahap, nggak bisa langsung saat itu juga harus dapat hasilnya, nggak, pasti harus ada pertimbangan dan yang lainnya. Oke. Mungkin tuh ada yang tanya ya, apa sih tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan sendiri itu untuk mencerdaskan generasi muda, coy. Jadi pendidikan itu juga diartikan sebagai tombak negara. Kenapa? Karena adanya pendidikan itu akan dapat menilai mutu suatu bangsa itu sendiri. Apakah negara tersebut dapat dikatakan negara berkembang atau negara maju? Itu juga pasti menyangkut paut dari pendidikan itu sendiri. Oke, next. Setelah kita mengetahui definisi hakikat dan
pendidikan semacamnya. Jadi kita bisa next lagi ke jadi evaluasi pendidikan itu berproses penilaian yang dilakukan dalam lingkungan pendidikan. Karena aku tadi udah bilang kan, jadi itu lebih ke spesifik. Dan seperti apa sih lingkungan pendidikan ini kan kayak lembaga. Jadi lembaga kayak sekolah, kampus, atau bimbingan yang lain bisa juga. Apalagi yang mau aku jelasin ya. Oke, lanjut ya. Nah, dari hakikat itu ada yang namanya prinsip-prinsip dalam evaluasi. Yang pertama adalah kevalitan, dimana penilaian itu harus mengukur apa yang sebenarnya seharusnya diukur. Ya, gimana ya maksudnya ya gitu deh. Dengan menggunakan alat atau bahan yang dapat dipercaya, akurat, intinya benar-benar valid, datanya itu dapat dipertanggungjawabkan gitu. Itu bisa dilihat dengan contoh atau prosesnya nanti. Di evaluasi pendidikan itu yang dilakukan oleh guru ataupun lembaga yang lain itu pasti dari pemerintah seperti lembaga pendidikan. Jadi evaluasi yang dilakukan oleh guru yang bertujuan untuk mengukur ketercapaian kompetensi dasar siswa atau mahasiswa itu dituntut dalam buku panduan. Jadi ada buku panduannya sendiri. Kita tuh nggak bisa harus gimana ya, intinya ngawur, nggak kayak gitu. Jadi evaluasi itu dikerjakan untuk mengevaluasi peserta pendidik, materi pendidikan dan segala macam. Jadi ada tahap-tahap penyampaian di mana materi pembelajaran dan berbagai aspek lainnya itu berkaitan dengan materi pendidikan di setiap lembaga. Oke, selanjutnya adalah prinsip yang keterbukaan dalam evaluasi. Maksudnya gimana sih? Jadi itu harus transparansi. Jadi dalam hal ini penilaian itu diharapkan seharusnya terbuka, di mana evaluasi dapat dalam bentuk ini itu harus dapat diterima dan diketahui bagi berbagai kalangan. Maksudnya orang-orang yang nantinya itu bisa tahu tentang keberhasilan siswa agar jelas bagi yang mengetahui langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kayak misalnya saja dari kalangan dinas pendidikan. Nah, itu pemerintah juga ikut mengontrol kan dalam jalannya pendidikan di setiap wilayah. Hasil evaluasi ini tuh sangat berguna untuk negara. Kenapa? Karena data ini tuh pasti akan ditanyakan untuk beberapa negara, ya, semacam itulah untuk negara. Jadi apabila hasilnya tidak bersifat terbuka, maka itu akan sulit dijadikan data negara dan pendidikan bisa saja tetap tidak maju atau ya tetap berkembang karena kita nggak ada perkembangan dari data-data evaluasi yang sudah kita dapatkan. Padahal kan tujuan evaluasi itu untuk memperbaiki kan ya, proses untuk memperbaiki, dan hal ini juga perlu diperhatikan. Pendidikan sebenarnya ya ini tuh buat biar nggak ada kecurangan, jadi ada transparansi itu juga berguna agar kita tuh tahu di situ ada kecurangan atau enggak. Pada akhirnya kita nggak emang harusnya kevalitan itu perlu, keterbukaan itu juga perlu. Aku ulangi lagi ya. Jadi kevalitan itu perlu dan keterbukaan itu perlu. Kenapa? Karena yang namanya data yang harus valid itu data yang dapat dipertanggungjawabkan menggunakan alat dan bahan yang dapat menunjang kebenaran fakta-faktanya. Ya, kenapa harus terbuka? Karena kita bangsa yang jujur. Apa sih, nggak jelas banget sih, lupakan aja. Jadi semua tuh harus berkesinambungan, step by step, nggak bisa harus jadi sekarang kayak gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk presentasi saya 15 menit insyaallah, dan terima kasih karena sudah menonton video saya.
Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.